Om Swastiastu. Om Awiginam Astu Namasida. Om Anubara Karadawo Wiyantu Wiswata. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mengulas sedikit mengenai filosofi dalam perayaan Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi diperingati setiap setahun sekali, di mana Hari Raya Nyepi merupakan peringatan tahun baru bagi umat Hindu. Hari Raya Nyepi didasarkan pada tahun Saka, yakni jatuh pada Binangal Apisan Sasit Kedase atau tanggal 1 pada bulan ke-10 dalam kalender Saka. Berbeda dengan peringatan tahun baru pada umumnya, yang identik dengan suasana riuh, ramai, dan gegap gempita. Hari Raya Nyepi justru dirayakan dalam suasana sepi, sunyi, dan hening. Nyepi secara etimologi berasal dari kata sepi yang bermakna sunyi. Dalam ajaran filsafat Hindu terdapat kata sunya yang artinya ketiadaan atau kekosongan. Kata sunya ini terdapat dalam teks-teks Weda seperti Upanishad dan dipercaya telah mengilhami penggunaan angka 0 dalam ilmu matematika. Sunya sendiri berarti kosong atau ketiadaan. Tetapi di dalam ketiadaan ini ada sesuatu yang ada atau eksis. Sekali lagi, perlu digarisbawahi bahwa dalam ketiadaan yang tampak terdapat suatu keberadaan yang tidak tampak. Persis misalnya seperti jika kita memotong atau membelah sebuah biji daripada pohon beringin, di mana dalam biji tersebut terdapat biji-biji yang sangat kecil, yang jika kita belah lagi, maka di dalam biji-biji yang kecil tersebut terdapat biji-biji yang sangat halus. Dan jika kembali kita belah biji-biji yang halus tersebut, maka tidak ada apapun yang akan tampak. Tetapi ingatlah, dari ketiadaan penampakan itulah yang menyebabkan beringin yang begitu besar tersebut menjadi ada. Nyepi sesungguhnya mengajarkan kepada kita semua untuk menyadari keberadaan yang selama ini kita tidak sadari atau acuhkan karena kita terlalu sibuk atau disibukkan oleh berbagai urusan untuk pemenuhan indrawi kita. Melalui catur berata penyepian, yakni amati geni, amati karya, amati dedungan, dan amati lelanggan, kita diajak untuk meninggalkan keriuhan ini sejenak dan masuk ke dalam keheningan batin. Nyepi memiliki dua implikasi, yakni secara mikrokosmos dan makrokosmos. Secara mikrokosmos artinya sebagai penyucian ke dalam diri individu, sedangkan makrokosmos adalah penyucian bagi alam semesta. Perayaan dan ajaran dalam Hari Raya Nyepi merupakan
pemikiran filosofis tertua dan leluhur Hindu. Mereka merupakan filsuf yang memiliki visi atau pandangan jauh ke depan, menembus ruang dan waktu. Para leluhur dan tetua Hindu ini seolah bisa membaca alam di masa kini dari masa yang lalu, di mana bumi sekarang begitu dieksploitasi oleh industri dan telah penuh sesak dengan banyaknya polusi. Melalui Nyepi, para leluhur mengajak manusia di masa kini untuk berhenti sejenak mengotori alam dan merasakan bersihnya udara dalam satu hari tanpa polusi. Tapi saya pun menyadari bahwa pesan tetua dan leluhur Hindu ini belum tentu disetujui dan disadari oleh semua umat manusia, sehingga Nyepi hanya bisa terpusat di Bali. Saya memaklumi setiap orang akan memiliki pandangan yang berbeda. Ketika industri berhenti, maka perekonomian juga akan berhenti. Berapa banyak kerugian materi yang bisa diakibatkan? Tapi ketika kini berbagai bangsa di dunia mulai meneriakkan ancaman global warming atau pemanasan global yang sedang terjadi saat ini, bukankah filosofi Nyepi merupakan salah satu dari solusi? Karena itu, saya akan menutup ulasan kecil ini dengan sebuah cerita. Diceritakan pada suatu waktu, seorang raja penakluk yang bernama Alexander Agung datang berkunjung ke tanah India. Tanpa sengaja, dirinya bertemu dengan seorang gimnosopis, yakni seorang petapa pria yang bertelanjang. Petapa pria tersebut sedang duduk di atas bongkahan batu dan menengadah ke atas langit. Melihat hal tersebut, lalu raja penakluk yang bernama Alexander Agung mulai bertanya, "Hai, apa yang kamu lakukan?" Sang petapa menjawab, "Saya sedang mengalami ketiadaan." "Apa yang Anda lakukan?" tanya balik sang petapa. "Saya menaklukkan dunia," kata Alexander Agung. Mendengar jawaban masing-masing, lalu keduanya tertawa, di mana dalam pikirannya masing-masing menganggap bahwa yang lain adalah bodoh dan menyia-nyiakan hidup mereka. Ya, semoga dari ulasan kecil ini akan bisa memberi manfaat, dan kami segenap keluarga besar dari channel Bahagia Menjadi Hindu mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1944 bagi umat sedharma. Terima kasih. Saya akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Rahayu.